Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami yang berjudul Teknologi Informasi dan Komunikasi Bisnis. Perkenalkan, nama saya Rizky Damantilang Banua. Saya Karisma Nurbani. Saya Nadia Fiska Rahab. Saya Melanie Catherine. Perkenalkan, nama saya Richard Joshua Simanulang. Saya Isma Berdasari Ajwa. Selamat menyaksikan. Teknologi merupakan alat, teknik, atau cara yang dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaannya sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan, lebih cepat, dan lebih baik. Teknologi telah menyusup ke dalam setiap praktik bisnis serta menciptakan keunggulan dan kemampuan komunikasi yang semakin canggih. Perkembangan teknologi ini yang cukup dramatis telah menyebabkan perubahan dalam teknologi komunikasi tanpa harus mengubah unsur-unsur dasar proses komunikasi. Jadi, teknologi informasi itu adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk mengambil keputusan teknologi seperti wireless, internet, faxing, komputer, dan sebagainya. Teknologi memberikan berbagai pilihan dalam melakukan komunikasi bisnis untuk membantu melakukan pemilihan teknologi komunikasi. Nah, memberikan pedoman sebagai berikut. Yang pertama itu adalah harapan penerimaan pesan. Nah, harapan penerimaan pesan ini setelah mengetahui siapa penerima pesan, perlu mau dipertimbangkan lebih lanjut harapan penerima terhadap teknologi yang digunakan untuk mengirim pesan. Ada yang cukup puas menerima pesan melalui telepon dan atau pesan saja, tetapi ada pula yang lebih suka itu menggunakan email dan sebagainya. Nah, dari contoh harapan penerima pesan, yaitu contohnya sebagai berikut. Penerima pesannya itu kita buat saja seperti karyawan di sebuah perusahaan yang bergerak di teknologi informasi. Nah, harapan penerima pesan, sebagian besar karyawan yang mungkin mengharapkan pesan-pesan penting dikirim melalui email karena lebih efisien dan cepat dalam menyampaikan informasi. Namun, beberapa karyawan mungkin juga merasa cukup puas dengan menerima pesan melalui telepon atau fax, terutama untuk komunikasi yang sangat mendesak. Jadi, ada dua kemungkinan karyawan yang berharap penerima pesannya itu bisa melalui email atau telepon atau chat yang lainnya. Nah, untuk contoh kedua dari harapan penerima pesan, yaitu kita buat contohnya penerima pesan ini adalah manajer sebuah perusahaan yang bergerak di logistik. Nah, harapan penerima pesan, manajer logistik mungkin lebih cenderung mengharapkan pesan-pesan yang membutuhkan tindakan cepat, seperti perubahan jadwal, pengiriman, atau permasalahan pelanggan yang mendesak, dikirim melalui telepon atau pesan lainnya. Namun, untuk pesan yang bersifat rutin atau kurang mendesak, manajer logistik mungkin akan puas dengan menerima pesan melalui email atau bahkan melalui pos untuk menghemat biaya. Kedua itu biaya, waktu, dan biaya. Waktu menjadi latar penting dalam memilih teknologi yang digunakan. Pesan yang mendesak biasanya dikirim melalui telepon, WhatsApp, email, atau internet lainnya. Nah, selanjutnya saya akan memberi contoh dalam waktu dan biaya. Nah, contoh yang pertama itu yang bisa saya berikan adalah pesan mendesak. Seorang manajer proyek mendapatkan informasi bahwa ada perubahan mendadak dalam jadwal pengiriman barang penting yang harus disampaikan segera kepada tim proyek. Nah, dalam situasi ini, manajer proyek akan menggunakan telepon atau pesan lainnya untuk menghubungi anggota tim secara langsung dan segera memberitahu mereka tentang perubahan tersebut. Meskipun biaya relatif lebih mahal, waktu yang dibutuhkan untuk memberitahu tim secara langsung sangat penting dalam mengatasi masalah pengiriman barang tersebut. Kedua itu ada pesan tidak mendesak. Nah, contohnya ini seperti seorang karyawan penerima undangan rapat rutin mingguan dari Departemen HR melakukan melalui surat pos. Rapat tersebut tidak memiliki urgensi yang tinggi dan karyawan tersebut dapat membaca undangan tersebut dengan waktu yang cukup tanpa perlu menanggapi secara
segera atau cepat. Dalam hal ini, pengirim melalui pos menjadi pilihan yang cocok karena meskipun membutuhkan waktu lebih lama, biaya yang lebih rendah dan pesan tersebut baik memerlukan respon segera. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat pesan. Pesan-pesan yang memerlukan penjelasan rumit dan kompleks akan lebih baik jika disampaikan secara langsung. Contoh sifat pesan yang rumit dalam perusahaan yang memerlukan penyampaian secara langsung adalah perubahan kebijakan penting, misalnya pengurangan tunjangan atau manfaat karyawan yang signifikan. Pesan-pesan semacam ini memerlukan penyampaian langsung agar manajemen dapat menjelaskan alasan-alasan di balik perubahan tersebut, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengajukan pertanyaan, serta memberikan klarifikasi secara langsung tentang dampaknya pada mereka secara individu. Penyampaian secara langsung juga memungkinkan manajemen untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan tersebut akan mempengaruhi karyawan dan meminimalkan potensi ketidakpuasan atau kebingungan. Selanjutnya, perlunya penampilan teknologi yang digunakan dalam berkomunikasi. Seringkali dijadikan salah satu indikator untuk menilai kemajuan perusahaan. Contohnya misalnya, perusahaan ingin melakukan kolaborasi jarak jauh. Dengan banyaknya perusahaan yang memiliki karyawan yang bekerja dari jarak jauh atau memiliki kantor cabang di lokasi yang berbeda, teknologi memungkinkan komunikasi yang efektif antar tim yang terpisah geografis. Alat seperti video konferensi, pesan instan, dan kolaborasi online memungkinkan karyawan untuk tetap terhubung dan bekerja sama tanpa batasan lokasi fisik. Secara khusus, tujuan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi adalah yang pertama, menyadarkan kita akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah, sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat. Yang kedua, memotivasi kemampuan kita agar bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga bisa melaksanakan dan menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi kita dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan belajar, bekerja, dan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan kemampuan belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi sehingga proses pembelajaran dapat lebih optimal, menarik, dan mendorong kita lebih terampil dan berkomunikasi, terampil mengorganisasi informasi, dan terbiasa bekerja sama. Yang kelima, mengembangkan kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran, bekerja, dan pemecahan masalah sehari-hari. Nah, ada beberapa pengaruh teknologi terhadap komunikasi yang kita gunakan sekarang. Yang pertama itu kemudahan akses. Nah, teknologi juga telah mengubah cara kita berkomunikasi dengan menyediakan berbagai platform dan aplikasi yang memungkinkan kita terhubung dengan orang lain di seluruh dunia secara instan. Dengan adanya internet, email, media sosial, dan aplikasi pesan instan, kita dapat berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Kedua yaitu globalisasi komunikasi. Teknologi juga telah memfasilitasi globalisasi komunikasi dengan memudahkan pertukaran informasi dan ide antar budaya dan juga negara. Melalui platform media sosial, video konferensi, dan email, individu dan organisasi dapat berkomunikasi limit batas tanpa hambatan geografis. Yang ketiga yaitu perkembangan media baru. Nah, teknologi ini juga telah mengubah landscape media dengan memungkinkan munculnya platform seperti podcast, vlog, dan live streaming. Ini juga memberikan lebih banyak kesempatan bagi individu untuk menyampaikan pesan mereka sendiri dan mengakses berbagai macam jenis konten. Nah, yang terakhir yaitu visual communication. Perkembangan teknologi juga telah meningkatkan kemampuan kita untuk berkomunikasi melalui gambar dan juga video. Platform seperti Instagram, YouTube, dan TikTok memungkinkan pengguna untuk berbagi cerita dan pengalaman mereka melalui media visual. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran strategis teknologi dan komunikasi.
Dulu sejarah industri itu lebih fokus pada perkembangan mesin dan peralatan fisik. Namun sekarang teknologi informasi menjadi sangat penting. Saat ini teknologi untuk memproses informasi berkembang sangat cepat dan jauh lebih murah. Hal ini membuat kita bisa mendapatkan berita dan mengirim pesan dengan cepat. Nah, contoh dari peran strategis teknologi informasi dan komunikasi itu termasuk telepon, telegram, telex, fax, surat kabar, dan majalah. Teknologi komunikasi yang banyak digunakan dan bertanggung jawab atas revolusi teknologi informasi adalah kemampuan menggunakan komputer sebagai mesin tik khusus. Pemikiran formal termasuk pengolah kata, simulasi, dan komputer juga dapat digunakan untuk informasi desain seperti desain dan lukisan. Revolusi teknologi informasi membuat banyak hal lebih mudah. Misalnya, mengumpulkan informasi tidak lagi sesulit seperti dulu. Dan kita memiliki banyak alat baru yang dapat membantu kita dalam bekerja. Kita juga bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh menggunakan teknologi seperti telepon dan komputer. Teknologi ini juga mempengaruhi cara bisnis dilaksanakan. Sekarang, perusahaan itu bisa dengan mudah memperluas bisnis mereka ke negara lain karena mereka bisa terhubung dengan mudah. Hal ini juga membuat persaingan di pasar jauh lebih besar dan mempengaruhi cara produk dibuat. Jadi, intinya adalah teknologi informasi membawa banyak perubahan positif dalam kehidupan kita, memudahkan kita dalam bekerja, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Materi selanjutnya yaitu strategi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, strategi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bisnis menuju keunggulan yang lebih kompetitif terbagi atas 5. Yang pertama, strategi biaya, yaitu menjadikan produksi dengan biaya yang lebih rendah, memberikan harga yang lebih murah kepada pelanggan, menurunkan biaya dari pemasok untuk tetap bertahan di industri. Contoh penerapan strategi bisnis. Yang pertama ada strategi biaya atau cost leadership. Contohnya itu dari Dell Computer. Dell menggunakan sistem informasi untuk menghasilkan produk dan layanan dengan biaya yang lebih rendah daripada pesaingnya. Dengan meningkatkan kualitas dan pelayanan, Dell berhasil mengeliminasi biaya-biaya yang timbul dalam usahanya. Yang kedua, ada strategi diferensiasi, yaitu mengembangkan cara-cara untuk membedakan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan terhadap pesaing, sehingga pelanggan menggunakan produk atau jasa karena adanya manfaat atau fitur yang berbeda dengan produk atau jasa yang dihasilkan oleh kompetitor. Contoh perusahaannya adalah Apple. Apple membedakan diri dari pesaingnya melalui pendekatan yang berlapis-lapis. Yang pertama itu dari segi desain produk. Produk Apple memiliki desain yang ikonik, elegan, dan minimalis, yang tidak hanya estetis, menyenangkan, tetapi juga dirancang dengan baik untuk penggunaan yang lebih mudah. Yang kedua dari sistem operasi. Apple memiliki sistem operasi yang unik, yang juga menjadi bagian dari produk mereka. Yang ketiga, ada strategi inovasi, yaitu memperkenalkan produk atau jasa yang unik atau membuat perubahan yang radikal dalam proses bisnis yang menyebabkan perubahan-perubahan yang mendasar dalam pengelolaan bisnis. Contohnya itu perusahaan FMCG, yaitu Fast Moving Consumer Goods. Misalnya perusahaan ini meluncurkan produk kopi saset terbaru dengan harga yang lebih murah dan rasa yang lebih ringan untuk mengungguli kompetitornya. Yang keempat, strategi pertumbuhan, yaitu dengan mengembangkan kapasitas produksi secara signifikan, melakukan ekspansi ke dalam pemasaran global, melakukan diversifikasi produk atau jasa yang baru, atau mengintegrasikan ke dalam produk atau jasa yang terkait. Ini contohnya itu seperti ekspansi pasar, yaitu melakukan promosi lebih aktif ke segmen konsumen yang sama. Yang kedua, melalui penawaran khusus, yaitu dengan memberikan diskon atau penawaran khusus bagi pelanggan yang membeli produk lebih banyak. Yang ketiga, ada penyesuaian harga. Menurunkan harga untuk bersaing lebih baik di pasar atau menaikkan harga pada saat permintaan yang sedang tinggi. Yang kelima, strategi aliansi, yaitu membentuk hubungan atau aliansi baru dengan pelanggan, pemasok, dan pesaing. Yang kelima, ada strategi aliansi. Contohnya itu kerjasama dengan mitra, yaitu perusahaan dapat membentuk aliansi dengan mitra strategis untuk memperluas jangkauan pasar, berbagi sumber daya, atau menggabungkan keahlian. Baiklah, materi selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi. Yang pertama yaitu di bidang informasi dan komunikasi.
Dalam bidang informasi dan komunikasi ini telah terjadi kemajuan yang sangat pesat. Dari kemajuan yang dapat kita rasakan, dampak positifnya antara lain. Yang pertama yaitu kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Yang ketiga, kita mendapatkan layanan bank dengan sangat mudah. Yang kedua yaitu di bidang pendidikan teknologi, mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan, antara lain. Yang pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik, sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak dari hal ini adalah guru, bukannya satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bidang ekonomi. Dampak positif teknologi yang berkembang pesat, baik teknologi informasi, komunikasi, maupun transportasi, sehingga orang dapat berhubungan melewati batas-batas negara. Lebih lanjut, dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di bidang ekonomi adalah: yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang kedua, terjadinya industrialisasi. Yang ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari segi teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran yang akan semakin meningkatkan produktivitas dunia ekonomi. Di samping keuntungan-keuntungan yang kita peroleh, ternyata kemajuan teknologi tersebut dimanfaatkan juga untuk hal-hal yang negatif. Antara lain yang pertama yaitu individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Yang kedua, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber. Yang ketiga, cyberbullying. Yang keempat, konten negatif yang berkembang pesat. Yang kelima, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Yang keenam, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Yang ketujuh, membuang-buang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Yang kedelapan, menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Jadi, kesimpulan dari materi kami yaitu teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk mengambil keputusan. Teknologi komunikasi merupakan perluasan dari ilmu komunikasi yang basis teknologi seperti wireless, internet, faksimal, komputer, dan sebagainya. Di samping itu, teknologi informasi dan komunikasi di bidang informasi dan komunikasi telah terjadi kemajuan yang sangat pesat. Dari kemajuan dapat kita rasakan dampak positifnya. Antara lain, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang lebih akurat. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Terima kasih. Bye-bye!